Wadidaw, berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Di mana pada kesempatan kali ini, Marga Anime mencoba membedah secara mendalam beberapa informasi menarik yang terdapat dalam One Piece spoiler chapter 1106 yang berjudul Di Pihakmu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Leo, pada informasi pertama spoiler One Piece chapter 1106 menyebutkan Admiral Kizaru dan Gorosei Saint Saturn memiliki sebuah rencana untuk memusnahkan semua orang yang ada di Pulau Egghead. Lalu kemudian dijelaskan bahwa Baka Sencho Monkey D. Luffy di chapter 1106 telah bangkit kembali dan kemudian menyerang Admiral Kizaru sebelum Kizaru memulai rencana pemusnahan Pulau Egghead. Wadidaw, pertarungan ronde kedua Yonko Mugiwara no Luffy melawan Admiral Kizaru akhirnya dimulai, Leo. Di pertarungan ronde kedua ini, Marga Anime berpikir Luffy akan benar-benar mengalahkan Admiral Kizaru seutuhnya, di mana pertarungan ini akan menjadi kekalahan pertama seorang admiral di dunia One Piece. Tentunya pertarungan ini juga mengejutkan banyak orang karena banyak di antara kita yang berpikir bahwa Sanji lah yang akan berhadapan dengan Admiral Kizaru dan Luffy melawan Saint Saturn. Nyatanya di chapter 1106, Luffy adalah sosok yang akan melawan Admiral Kizaru untuk kedua kalinya. Lalu kemudian Marga Anime juga terkejut mendengar rencana dari Gorosei dan Kizaru tentang memusnahkan semua orang yang ada di Pulau Egghead. Karena di awal Ars Egghead, tepatnya di chapter 1062, pemerintah dunia saat itu memerintahkan CP0 ke Pulau Egghead hanya untuk melenyapkan Dr. Vegapunk tanpa merusak satupun aset berharga yang ada di Pulau Egghead. Namun rencana awal tersebut akhirnya berubah menjadi rencana pemusnahan. Hal ini mungkin didasari dari banyaknya peristiwa yang terjadi di Egghead sejak kedatangan bajak laut Mugiwara no Luffy. Mulai dari gagalnya rencana CP0, pengkhianatan Stussy, Luffy nikah sebagai pelindung Egghead, bangkitnya robot kuno, kedatangan Kuma dan Jewelry Bonnie, dan hal mengejutkan di chapter 1106 adalah Bonnie memiliki otoritas tertinggi Pacifista. Sangat menarik. Kemudian pada informasi selanjutnya, Jewelry Bonnie mengungkapkan bahwa dirinya mempelajari kebenaran tentang Luffy dan kemampuan Nika. Pengakuan Jewelry Bonnie di chapter 1106 menjadi alasan utama kenapa selama ini Bonnie bisa meniru kekuatan dari Nika Luffy. Karena sesungguhnya Jewelry Bonnie tampaknya begitu tertarik dengan Nika dan yakin bahwa Nika akan menjadi penyelamat dalam hidupnya. Di sini Marga Anime terpikirkan jika nanti Oda Sensei mungkin saja menjadikan Jewelry Bonnie sebagai kru selanjutnya Luffy, karena sejak awal Luffy dan Bonnie telah memiliki banyak kesamaan. Jadi setelah berakhirnya Ars Egghead, Jewelry Bonnie bisa saja menjadi kru Luffy. Karena kita tahu Kuma pernah berjanji kepada Bonnie untuk mengajaknya berkeliling dunia, dan Marga Anime yakin janji Kuma tersebut akan dipenuhi oleh Luffy. Menarik, semoga bergabungnya Jewelry Bonnie menjadi kenyataan. Kemudian informasi selanjutnya mengungkap informasi Jewelry Bonnie memiliki hal otoritas tertinggi Pacifista setelah Dr. Vegapunk menanamkan chip dalam tubuh Bonnie. Lalu kemudian Saint Saturn kemudian menyerang Dr. Vegapunk setelah mengetahui Dr. Vegapunk mengubah otoritas Pacifista kepada Jewelry Bonnie. Wadidaw, serangan balik yang sangat luar biasa. Pacifista Mark III saat ini berada di bawah kendali Bonnie. Ini tentunya mengejutkan kita semua karena sebelumnya Pacifista berada di pihak Saint Saturn, dan saat ini berkat kecerdasan Dr. Vegapunk, Pacifista berada di bawah kendali Jewelry Bonnie. Artinya serangan balik Jewelry Bonnie kepada Saint Saturn dimulai. Di sini juga terungkap bahwa Dr. Vegapunk diserang oleh Saint Saturn, dan Marga Anime menduga bahwa Sanji yang akan melindungi Dr. Vegapunk. Seperti janjinya sebelumnya,
Dan kita tahu Luffy saat ini berhadapan dengan Admiral Kizaru. Artinya Gorosei Sain Saturn adalah jatah Sanji di chapter 1106, atau setidaknya dia harus menahannya. Lalu informasi terakhir spoiler chapter 1106, terungkapnya sosok yang datang ke Pulau Egghead adalah dua raksasa, Dory dan Brogy. Wadidaw, sungguh mengejutkan karena kita semua tidak terfikirkan bahwa Dory dan Brogy adalah sosok yang datang ke Pulau Egghead. Kedatangan dua kesatria Elbap ke Pulau Egghead membuat marga anime menyadari suatu hal yang menarik, yaitu mereka dasarnya datang ke Pulau Egghead sebagai pemandu Dewa Matahari Nika menuju Pulau Elbap. Karena di dalam chapter 867 terungkap bahwa bangsa atau suku raksasa adalah suku pemuja Dewa Matahari, dan faktanya lewat pengakuan Dr. Pegafang, sebelumnya tujuan Luffy selanjutnya adalah Pulau Elbap. Jadi kedatangan Dory dan Brogy ke Pulau Egghead adalah untuk memastikan Luffy bisa keluar dari Pulau Egghead dengan selamat dari pemerintah dunia. Satu persatu karakter tak terduga datang ke Pulau Egghead dengan tujuan berbeda-beda, dan di sini marga anime juga berteori bahwa ada kemungkinan bajak laut Akagami no Shanks juga ikut hadir bersama Dory dan Brogy ke Pulau Egghead. Mengingat Shanks belum lama ini bersama Dory dan Brogy di Pulau Elbap, tentunya kedatangan Shanks akan membuat suasana di Pulau Egghead akan begitu pecah, karena saat ini Luffy sedang berhadapan dengan pemerintah dunia, dan salah satu komandan bajak laut Kurohige juga hadir di Egghead sebelumnya. Tentunya Shanks tidak ingin hal buruk terjadi, oleh sebab itu kemungkinan Akagami no Shanks akan hadir ke Egghead untuk membantu Luffy melawan Gorosei, sekaligus melindungi Luffy dari rencana bajak laut Kurohige. Ini persis dengan yang terjadi di Ars Wano Kuni sebelumnya, di mana kedatangan Shanks untuk mengantisipasi pergerakan bajak laut Kurohige. Semoga kedatangan Akagami no Shanks benar-benar terjadi, dan Egghead akan menjadi awal pertempuran dalam saga terakhir dunia One Piece. Menarik untuk ditunggu. Baiklah, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.